Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai dengan 21. Begini bunyi firman Tuhan. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tata itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Bapa, sungguh sangat mengerikan. Cawan yang ketujuh ini adalah gebrakan dalam dunia roh. Inilah manusia sesungguhnya. Tetapi Allah masih memberi kesempatan. Bicaralah Engkau agar kami mengerti bahwa sesungguhnya kami ini adalah milik-Mu. Kuatkan iman kami, jauhkan dari masalah apapun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kunci kami dengan darah-Mu, sehingga penguasa roh itu tidak akan menempel dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa hidup ini adalah satu perjuangan, ya saudara. Tetapi kita sadar bahwa langkah kita ini sangat tidak mudah, ya. Ada satu nyanyian, mungkin juga saya lupa tadi latihannya. Ada satu nyanyian, jangan didengarkan nadanya, ya. Tapi itu satu ungkapan isi hati kita. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu? Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Lagu ini membuat saya senang, saudara. Kenapa? Karena masa-masa sukar itu saya alami, ya. Lagu ini yang mengingat saya bahwa tidak ada kasih yang sempurna di dunia ini, dan juga tidak ada sesuatu yang kekal di dalam dunia ini. Karena di sini sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku. Kalau kita punya sahabat, punya saudara, punya anak, punya mantu, punya mama, punya papa, belum tentu kesetiaan itu sesuai dengan yang kita nyanyikan tadi. Kita tahu bahwa suatu persahabatan, suatu kekeluargaan itu adalah satu lingkup yang harus hidup, saudara. Tetapi kadang-kala manusia akan merasakan tawar hati dan juga beban berat. Maka itu kita harus sadar bahwa manusia akan berubah. Dan itu kita harus akui, saudara. Saudara jangan berharap pada siapapun, tapi berharaplah pada Tuhan. Karena di sini katakan bahwa, dan sungguh aku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Itu tulus, benar, dan tidak ada motivasi. Ketika kamu disakiti, ketika kita menyakiti dia tidak berubah kasih sayangnya. Tapi kalau manusia, dia akan berubah total karena takut sesuatu. Jadi mari kita imani bahwa dengan apa aku dapat membalas semua kebaikan. Ingat, dan tak ada sesuatu yang dapat aku berikan. Betul nggak? Berapa kali kita melanggar? Berapa kali kita menyakitinya? Tetapi Tuhan selalu
punya kasih yang mula-mula. Sebagai persembahan yang berarti bagi Tuhan, apa yang kita berikan, saudara? Selain kita serahkan hidup kita, yaitu tubuh roh jiwa kita. Saudara boleh membenci saya, saudara boleh tidak suka dengan saya, saudara juga boleh mangkal dan jengkel. Tapi satu perkara yang harus saudara ingat, bahwa hukum kasih harus kamu punyai. Kamu harus bisa belajar mengampuni dan belajar rela. Dan ingat saudara, kata-kata di dalam penumpahan cawan ini saudara, yang ketujuh ini sangat mengerikan sekali. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Berarti angkasa itu semua seluruh muka bumi ini. Dan dari dalam bait suci adalah ini. Bait suci ini, bukan bait suci gereja. Dalam dunia roh, maaf, sudah dikasih perminyakan semua? Tolong dikasih perminyaannya, karena kita masuk dalam dunia roh. Jadi penumpahan cawan ke angkasa itu menandakan bahwa seluruh muka bumi ini sudah menjadi suatu suatu malapetaka yang besar. Dan dari dalam bait suci ini kedengaranlah suara yang nyaring dari tatanya, katanya sudah terlaksana. Berarti penggenapan firman sudah terlaksana, penggenapan akhir zaman sudah tiba waktunya, maka memancarlah kilat. Jadi memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi. Itu dasar gempa bumi, dasar ada goncangan di dalam batin kita, goncangan di dalam tubuh roh jiwa kita. Kenapa? Karena di sini katakan belum pernah terjadi sejak manusia di atas bumi. Begitulah hebat gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, tubuh, roh, dan jiwa. Jadi saudara perhatikan runtuhnya tubuh roh jiwa itu adalah kota-kota bangsa-bangsa. Secara manusia, fisik kita ini sudah, orang bilang kota-kota bangsa-bangsa itu tidak dikenal oleh Allah. Berarti sudah bercampur baur dengan orang-orang dunia. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Jadi saudara, inilah bukan penghakiman, inilah penggenapan firman Allah bahwa dan semua pulau hilang lenyap. Berarti pulau itu menandakan pertumbuhan berkat, pertumbuhan anugerah, pertumbuhan kesehatan, pertumbuhan diri manusia ini sudah tidak ada suatu kekuatan, lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Gunung itu adalah puncak dari kehebatan manusia, puncak dari keberhasilan manusia sudah tidak ditemukan lagi. Di sini katakan dan hujan es besar itu seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia dan manusia mulai menghujat Allah. Jadi saudara, saya bisa bayangkan sangat mengerikan sekali. Kenapa? Karena hujan es ini menandakan tentang kebekuan dari hidup manusia. Tubuhnya, saya sudah terangkan kemarin, tubuh ini kasar, tubuh ini fana. Kalau sifat karakter tubuhnya itu marah, ya, emosi, iri hati, dendam, itu sudah watak. Tidak ada bisa merubah selain Tuhan. Ya, nakal, ya. Itu watak. Tapi kalau roh itu penurut, nurut sekali, saking nurutnya dia selalu memberi nasihat pada tubuh tapi tidak mau didengarnya, akhirnya jiwanya juga berontak. Jiwa itu apa? Pikiran, hati, perasaan sudah membaur menjadi beku kayak es tadi, tidak ada kehidupan. Makanya nanti akhir zaman banyak orang stres, banyak orang yang beku hatinya, tawar hatinya, mengubah semua dari kebiasaan mencintai Tuhan menjadi beku. Saudara, jangan ikut ke sana. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjelaskan di sini bahwa kamu tidak seperti Babel. Kalau Babel itu sudah tidak kenal Tuhan, kamu tuh kenal aku. Bahkan ada satu nyanyian mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Betul nggak? Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Walaupun pancaroba banyak musuh, banyak kebencian, banyak kejengkelan, tapi kamu masih bernapas.
berarti Tuhan memberikan kemurahan kepada kita. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Jadi saudara, walaupun saudara kekurangan, Tuhan menggenapi kita. Bukan keuangan aja, kesehatanmu, anak-anakmu sudah besar, sudah berhasil semua, sudah menikah, punya cucu. Itu adalah salah satu hadiah bonus dalam hidup kita, bisa melihat keluarga kita bahagia. Amin. Ya. Oh, aku belum menikah, anak-anakku didoakan saudara. Kenapa? Karena ini janji Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan kan tidak pernah luntur. Kan saya bilang, kalau kita berharap pada manusia bisa berubah, dan itu menyakitkan. Kalau saudara mengharap pada manusia, itu menyakitkan. Jadi kita akan menjadi diputar balik, kebenaran menjadi kebencian. Maka itu marilah kita ingat ya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Nggak kuat kita saudara, betul nggak? Ya toh? Kita sudah kuat. Mau disakiti terus? Nggak mau, angkat tangan saudara. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kita senyum tapi dengan tetesan air mata. Tapi ingat saudara, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Jangan stres saudara, karena Tuhan menumbuhkan kita dengan iman, kepercayaan, bukan dengan si A dan si B. Amin. Jadi saudara tidak hidup sendiri. Saya alami, walaupun tertatih-tatih dalam dunia ini, tapi Tuhan berkuasa. Ini janjinya Tuhan pada kita. Mungkin kita banyak masalah ya saudara ya, yang kita alami itu mungkin menekan hidup kita. Ya saudara, ada satu kesaksian saudara. Suatu hari saya itu melihat pemandangan yang membuat saya geli juga, termasuk syok juga ya. Kalau hidup manusia itu berkenan di hadapan Allah, ya, selalu dia berdoanya itu benar, ya, selalu mengharapnya juga benar. Tetapi pada waktu itu ini ada sepasang suami istri ya. Aku mau pergi, gitu ya. Nggak dijawab tuh. Hei, aku mau pergi. Yo, lunga toh. Jadi bahasa Jawa, pergi-pergi atau bahasa Indonesia. Loh, biasanya apa? Ya gak usah. Ngapain biasa? Wis gede kok, wis tuwek macam-macam. Padahal saudara, suami istri itu harus apa? Saling apa? Memperhatikan, bukan menyalahkan. Suami istri harus memperhatikan. Biasanya bagaimana? Ya biasa. Biasanya memeluk, biasanya ya Pak, tak doano, ya Pak, dan gitu. Tapi ini enggak mau sama sekali karena jengkelnya. Biasa. Orang kalau biasa itu demi kebaikan itu jangan buat hapus saudara. Itu berbahaya. Akhirnya jadi tawar hidupnya. Jadi pergi enggak pamitan, enggak apa, langsung nyelonong. Sedangkan di luar sana banyak kukuk beluk. Dan kukuk beluk itu suka merayu, tapi itu setan. Ya kan? Memperhatikan, loh kok keringetmu basah? Nah, dilapin. Loh kok bajumu mengsling? Nah, dibenakno. Lama-lama apa? Lama-lama apa? Ketut, saudara. Gitu? Sing salah siapa? Nah, jadi sebagai istri, kalau biasanya memperhatikan suami, ya perhatiin kan gitu. Iya. Kalau suami juga gitu, biasa sama istri, walaupun situasinya mungkin loh saudara ya. Nah ini uangnya segini, wah biasa kamu tuh mesti utang gitu toh. Ya maaf no aku biasa kamu belum dapat apa comesin. Oh si suaminya ngomong 2 patah, dia ngomongnya 10 patah. Wis kalah wisan. Auranya kalah. Jadi si istri itu seakan-akan bertata gitu. Kita
juga tidak boleh berubah. Kamu biasanya bagaimana, nyelimuti, selimuti, ya toh? Biasanya kamu mijeti keningnya, dipijeti, jangan itu juga tidak boleh. Jadi sebetulnya Tuhan itu ingin kamu tidak merubah hukum kasih sebagai suami istri. Kamu juga tidak boleh merubah hidupmu kepada anakmu, mantumu, cucumu, walaupun kamu disakiti. Kenapa? Karena Tuhan ingin kamu itu ngerti bahwa cobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kemampuan. Jadi kamu harus berjuang. Ya, seperti nyanyian tadi. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Nah, benar loh itu, tidak akan melebihi. Tapi kita yang pakai jiwa, tadi tubuhnya tidak kuat kalau disakiti, jiwanya mulai mikir, hatinya mulai bergelora, tidak tenang, pikirannya mulai kacau, terus perasaannya mulai gak suka. Saking tidak suka, ketakutan sendiri pergi ke dukun. Nah, sing kena tulah anak mantu cucunya. Ada satu kejadian, yaitu tadi anak dia tidak kuat, akhirnya dia pergi ke orang pintar, ya. Dia pakai persyaratan ini kasih baju, ya. Saya tahu hal seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa kena anak mantu cucunya, bahkan saudaranya bisa sakit, saudara. Nah, yang lebih parah lagi kalau orang didukunkan itu bilang wes tak balik-balik, no, itu tidak akan sembuh kalau tidak minta maaf sama orangnya. Itu tidak akan sembuh. Makanya perdukunan itu bahaya, saudara. Nah, orang ini pergi ke dukun, ya. Dia kasih baju, terus dikasih aqua, ya. Jadi aqua itu dalamnya ada isinya. Terus dikasih, pokoknya sebisanya dia memasukkan ke orang itu perdukunan. Loh, orangnya tadi ini nggak tahu, saudara. Tapi lama-lama dia merasa tidak nyaman. Karena kan ada aura yang tidak baik masuk kan. Jadi tubuh tidak akan peka, tapi roh peka. Jiwa tidak peka, tapi roh peka. Hanya berdua. Dibuka kronologinya. Loh, kok jadi kayak gini? Kok jahatnya orang ini? Padahal aku tidak nyakiti. Kok kamu cemburu-cemburu karpet dewek? Hanya dia marah. Tak balas kamu ganti. Nah, dia pergi ke dukun. Dukun sama dukun perang. Akhirnya apa? Rumah tangganya hancur. Anaknya kacau semua. Itu sudah. Jadi sebetulnya hukum Tuhan itu, saudara, cobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kemampuan, asal kamu tenang. Berdoa aja sama Tuhan. Tuhan itu loh ngerti, saudara, apa yang kamu butuhkan. Gak perlu marah, gak perlu jengkel. Karena hal-hal seperti itu membuat kamu dendam, dan kedendaman itu membuat kamu perselisihan besar hingga kamu sampai mati. Nah, itu saya sampai mati aku tidak maaf no kamu. Akhirnya apa, saudara? Saya koma karena saya benci. Tapi begitu saya rela, sembuh. Makanya orang tidak boleh ada kebencian yang mendalam. Kenapa? Karena hal itu membuat cobaan yang kamu alami itu makin berat. Karena kamu tertindas terus hidupmu. Makanya kamu harus membuka hati. Jadi tidak kamu disakiti, bukaan hatimu. Bukan, hahaha, itu bukan. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu mampu bersama Tuhan. Amin. Jadi sudah kau disakiti, sudah dibenci, sudah jengkel, tunjukkan pada dunia. Bukan sama orang itu. Tunjuk, no, aku bisa gitu. Walaupun kamu difitnah. Intinya seperti itu. Kenapa? Tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang aku mulia, saatnya kan tiba nanti. Apa? Kau lihat pelangi kasihnya. Kemenangan ada di pihak kita karena kita benar-benar milik Tuhan. Amin. Karena manusia tidak sempurna, saudara.
Hidup manusia saya tidak sempurna, saudara tidak sempurna. Saya punya kesalahan, saudara punya kesalahan. Tapi mengapa saudara menghakimi dengan perdukunan? Itu dosa. Makanya seluruh kehidupan anak, mantu, cucu tidak karu-karuan. Jangan pernah ke peramal, jangan pernah ke hal-hal tidak baik. Ingat itu baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengingatkan kamu itu bukan Babil. Tahu? Kamu itu bukan Babil, bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Kamu percaya Tuhan. Jadi kalau kamu percaya Tuhan, berarti sepenuhnya hidupmu diberikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, kan gitu. Loh, kelamaan. Loh, itu urusannya Tuhan, saudara. Mengapa setan dibiarkan hidup? Karena dia ingin supaya setan itu bertobat. Itu kasarannya dalam dunia roh. Tapi kan dalam firman itu tidak bisa setan bertobat, karena setan itu pasti iri hati karena dia mau menyamai Allah. Nah itu saudara, kita kan bukan setan, saudara. Kita ini ciptaan Allah yang sempurna, serupa dengan Allah. Jangan punya pikiran-pikiran yang jelek. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka. Tuhanmu tak, gimana nih Tuhanmu? Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Betul nggak? Kalau kita terus termangu-mangu, aduh aku dilokno, stres saudara. Tapi begitu kita tahu bahwa Tuhan tidak akan memberi racun pada kita. Berarti ketika kita melihat burung terbang, kita melihat rumput hijau, kita akan tersenyum. Kenapa? Karena rumput hijau itu bisa hidup walaupun dia tidak dipelihara. Burung di udara juga bisa hidup walaupun tidak ada orang yang pelihara. Benar nggak, saudara? Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah menanamkan di dalam hati kita itu indah. Semua manusia di muka bumi ada satu keindahan, kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan di dalam pekerjaan. Tapi mengapa pekerjaan jadi sepi? Nah benar, kamu harus sabar. Mengapa kok terjadi pertengkaran dan pertikaian terus? Kamu harus tahan uji. Mengapa harus terjadi hal seperti itu? Kamu harus berjuang. Itu intinya kayak gitu. Karena kamu bukan Babil, kamu itu adalah milik Allah sepenuhnya, bukan milik manusia atau dunia, dan apalagi setan. Nah, Odesi, karena Tuhan lagi merendah. Saya tahu merendah. Orang merendah itu ada hitungannya, saudara. Tapi kita kan nggak tahu hitungannya Tuhan itu kapan. Betul nggak? Rencana Tuhan itu bukan rencana kita. Kehendak Tuhan itu bukan kehendak kita. Pada waktu saya bilang Tuhan, ya wis ambilin nyawaku, kan saya udah koma, saudara. Dokter sudah angkat tangan, loh. Saya ingat itu. Saya bilang, Tuhan sudah, Tuhan datang, Tuhan, kamu mentok hambaku marah dengan aku, ya wis Tuhan ambilin nyawaku. Tuhan bilang apa? Bukan kehendakmu yang terjadi, kehendakku yang jadi. Bukan kemauan kamu yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Hari ini juga aku akan operasi kamu dan kamu sembuh. Itu kan kehendak Tuhan. Saya kan pikir, ya wis lah, dokter sudah angkat tangan, suruh pulang, berarti alias mati loh. Tuhan datang, saya ambilin Tuhan. Tuhan dapat kehendak seperti itu. Demikian juga di dalam hidup riwayat. Bukan kamu tuh apes, bukan. Justru di dalam pencobaan yang kamu alami menderita itu justru Tuhan beri kemenangan yang luar biasa dan hebat. Tapi kita tidak tahan uji, kita sengguh, tuh ngomel, gondok, marah. Itu saya sudah lakukan itu. Tapi jangan seperti saya sampai koma baru sadar. Iya, Tuhan tuh ngasih aku bukan seperti ini. Jangan sampai saya seperti saya koma, saudara. Stres sampai koma. Jangan mau. Ingat, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang aku mulia, saatnya kan tiba nanti. Apa? Kau lihat pelangi kasihnya. Saya harus tahu tuh. Pelangi kasih Tuhan itu enggak semua orang. Saudara bisa membuat pelangi? Bisa? Bisa melihat pelangi. Pelangi itu pelangi yang pelangi merah kuning hijau yang kita lihat. Tapi ini pelangi kasih Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan jembatan untuk keselamatan kita.
Tapi kita tidak mau arah ke sana. Kita maunya menangi dewek. Doamu gak mempan. Apa? Doamu kok ngono tok. Sadar saudara, bahwa semuanya itu dalam tangan Tuhan direndah. Terus kita gerutu. Untungnya Tuhan tuh panjang sabar, murah hati. Benar nggak? Penuh kasih, penuh pengampunan. Kalau saya enggak gitu, mungkin saya sudah enggak ada di tempat ini. Betul enggak? Saya benar-benar ditaruh paling bawah dan jadi injek-injek sampai ke bawah. Wah, sudah. Tapi Tuhan angkat pelan-pelan. Bukan langsung, saudara. Pelan-pelan diangkat, pelan-pelan diangkat. Walaupun banyak hal yang terjadi. Enak? Siapa yang mau enak? Mbok pikir enak di dunia roh. Tidak enak, saudara. Pagi, siang, malam terus jalan penglihatan itu. Jadi bersyukurlah. Takaran manusia itu sendiri-sendiri. Ingat, saudara, kamu akan melihat pelangi kasih Allah kalau kamu mau dirindah oleh Allah. Tapi lihat kamu mencetot karpe dewek, saudara, hidupmu mencetat karpe dewek, kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Tuhan. Yang berjalan adalah setan. Makanya di sini dikatakan, saudara, sini dikatakan, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, runtuhlah kota bangsa-bangsa. Jadi runtuh semua dan tidak mengenal Allah. Itu sudah pasti. Kalau kita sudah menyimpang dari rendahnya Allah, ya sudah, pasti lepas pergi kemana-mana. Tanya sana, tanya situ, pergi ke sana, pergi ke situ. Hanya kacau semua hidupmu. Lu aku dulu sudah pernah ngalami, yo balik nono lagi. Tambah hancur hidupmu. Itu intinya. Jadi murka Allah, kegeraman Allah akan terjadi karena kamu bukan Babel, kamu itu anakku. Jadi kamu anakku, berarti dia bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi kita tidak ngeh-ngeh. Akhirnya orang itu sudah diambang perceraian. Saya bilang gini, ya udah kamu maunya apa? Sudah, istriku tidak cinta sampai aku lagi. Dia malah membuang-buang bajuku, suruh minggat aku. Dalam hati kebalik misalnya yang laki ini, tapi kan kita bisa apa-apa. Karena kan yang berkuasa yang perempuan. Akhirnya saya bilang gini, minta maaf. Cuma aku malah dihina, tidak apa-apa. Kan kamu masih suaminya, Sang. Kamu dihina tidak rugi apa-apa kok. Kecuali kamu dibunuh, gitu. Iya sih. Tapi harga diriku tidak apa-apa. Harga dirimu tidak dihargai, tidak apa-apa. Yang penting di hadapan Tuhan kamu berharga. Kenapa? Karena kamu merendahkan hati. Bukan kamu sombong aku. Tapi istriku karpe dek ngatur-ngatur, tidak apa-apa. Justru kamu mau seperti itu karena kamu rela untuk mencintai dia. Ya tak? Itu namanya mencintai. Loh iya. Kamu tidak mencintai, ya cerai. Kamu kan tidak mau. Layani dia. Pergi ke sana. Minta maaf. Lemes dia. Cuma gitu tak ya, Bu. Jawabannya Tuhan, loh iya. Kecuali suamimu, maaf, kecuali kalau istrimu itu ketunggangan setan, tak usiri. Enggak ada apa-apa, cuma luka batin. Iya. Lemesnya. Tuntang kayak orang nggak ada harapan itu. Udah Bu, saya tak pulang. Ya, nggak ada jawaban, cuma itu aja. Jangan kemana-mana. Jangan pergi lagi ke hal-hal yang kayak gitu. Iya, kan janji nanti istri saya akan nurut. Apa? Akan nurut sama saya. Siapa yang bilang gitu? Dukunnya. Kamu itu, dukun juga manusia. Dia pakai ilmu kegelapan. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kamu sadar itu, nanti kamu kena sendiri loh apesnya, karena kamu yang jarak dulu. Iya, saya sudah habis banyak Bu, bayarnya mahal. Lah ya, hasilnya apa? Gak tahu, anak saya malah masuk rumah sakit. Terus ibu saya juga, mama saya juga, semua kena. Itu kena tulah namanya. Dia akan sembuh. Apa yang kamu kerjakan tak butuh. Terus gimana caranya? Ya kamu harus membayar. Minta ampun sama Tuhan dan jangan ulang lagi. Ya Bu. Jalan. Sampai di depan pintu jangan ngebel.
Bu, aku takut. Nah, kenapa kamu takut? Kamu tidak maling, kamu tidak mencuri apa-apa. Masuk aja minta maaf. Nanti kalau saya ditolak ya apa ya dimuain di situ kamu suami. Iya. Ya. Itu HP-nya tidak dimatiin. Dengar saya. Sama. Istrinya teriak. Sama. Teriak-teriak. Terus dia bilangin saya, Bu, kayak gitu loh suara istri saya. Tidak apa-apa, meskipun kayak harimau tidak apa-apa itu istrimu. Gitu. Sudahlah, Bu, kayak apa hukum kasih itu lebih besar dan lebih menang daripada pedukunan. Ya. Buka, peluang. Apa? Langsung gitu saya, mantap. Mau apa kamu kesini? Tidak perlu kamu kesini. Wow, mau ngalor gitu. Katanya kan sudah diem. Jadi ya. Kenapa kamu diem? Ya. Sudah. Doa. Kan tadi saya bilang doa. Terus dia doa. Tuhan tolonglah saya supaya saya berani ngomong. Langsung ngomong. Maaf no saya. Jadi kayak cilik. Apa? Maaf apa? Aku salah karena sama ini aku jadi pengangguran. Maaf no saya. Saya janji saya mau berusaha. Saya mau cinta Tuhan. Saya mau apa pokoknya dia janji-janji gitu. Saya tahu. Karena dengan doa, dengan iman itu akan terjadi. Masuk. Udah lega hatinya masuk. Udah menang satu kali. Dihitung nih BD. Menang satu kali. Duduk. Mau minum apa? Nggak usah minum. Duduk aja. Duduk terus. Kamu nggak lapar, nggak haus tak? Masuk. Menang 2 kali suruh masuk. Dihitung nih BD. Duduk. Kok nasi tok? Makan. Kok nasi tok? Wah, Tuhan, adakah lauk pauknya? Gitu. Jawab belum Tuhan? Apa? Mau minta apa? Telur ceplok? Apa mau minta apa? Mau diberikan? Mau pesen apa? Berikan apa? Bingung dia. Dia menjawab telur ceplok. Kok kamu merentahku? Itu saya kayak setan tuh masuk. Dia lah aku mau pesen ini. Kok enak kamu? Mana uangnya? Gitu kan? Jadi sebesar repot. Jadi ya. Jangan diem. Jadi berkuasa nih medok nih perempuan. Maaf no, nggak apa-apa. Wes aku makan nasi toh. Mau garam tak? Tuh abah diluru ya. Kuasi seret. Ya nggak apa-apa. Habisin. Enak. Lumayan. Lapar lagi? Minta lagi? Enggak. Mau kopi? Mau bilang iya, kok enak ya kamu minum kopi? Jadi serba repot toh. Jadi ya ambil air putihnya. Lagi air putihnya. Kasih lagi. Jangan. Terus doa Tuhan. Ini apa Tuhan? Gini-gini terus saya tegang Tuhan. Jantungku pedot. Terus duduk. Saya yakin. Kamu tuh ya kemana aja pergi. Ke dukun lagi ya? Mau dukun aku ya? Gitu. Periksa semua. Tidak ada kemenyan, tidak ada biasanya ada garam, kemenyan, air, bunga. Buka semua, tidak ada. Apalagi? Kamu pakai rapalan ya? Rapalan itu apalan dulu sudah supaya dia ikut gitu. Ada tuh. Kan saya diem. Dah, namanya mulut. Aman di sana. Menang ketiga. Gak pakai anduk, bingung. Oh, yang anduk, biasanya kan dia teriak-teriak. Wah, gimana anduk? Lupa dia. Terus dia telanjang, dia diam, kademen. Hanya istrinya ngerti. Anduk ini anduk. Aduh, lega dia diam. Dah, terus dia ada pakai pakaian, dikasih pakaian dari rumah kan ada. Diam. Dah, mau apa lagi? Diam. Kenapa kok diem? Gak apa-apa. Doa lagi Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya terus-terusan gini, mending saya keluar ya Tuhan. Ini saya jadi patung di sini nanti.
Tuhan tolong saya, Tuhan kirim malaikat. Benar Tuhan jawab, dijajari, kamu ya sudah umur, jadi beda sih. Mau apa? Hah? Ini otakmu di mana? Di sini apa di sini? Maaf. Hanya nangis deh. Si istrinya, dia belum. Aku tuh sayang sama kamu, tapi kamu terlanjur, kebacut kamu tuh orangnya. Gitu. Jadi saudara, keempat, dihitungi 4 memang 4. Dan malam tiba, dia tidur. Ngorok, wah kan tidak biasa tidur enak kan, ini tidur enak kan, diselimuti apa, wah, dia celapuk mulut, wah, wakit ya. Kamu tuh jangan ngorok-ngorok. Ya, maaf ya. Dari ngorok sampai pagi dia itu judek kan, hanya di kamar mandi nangis, Tuhan, aku salah apa, aku domeli. Dia bilang, Pak, karena kamu ngitung. Nah, terus kalau kamu sudah menerima satu kemenangan, tidak sanggup hitung, saudara. Amin. Kita lewati mengucapkan syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih saya bisa masuk. Tuhan, terima kasih saya bisa makan. Tuhan, terima kasih gitu. Kalau mau hitungi terus, tidak pas, saudara. Kecuali kalau hitung berkatmu satu-satu, ini kan bukan berkat. Betul nggak? Ini kan sesuatu anugerah, kamu bisa masuk, bisa makan. Nah, ini keliru. Nah, makanya jangan keliru. Kalau sudah dapat berkat, jangan minta-minta terus, tapi bersyukurlah pada Tuhan. Wah, aku dapat mujizat. Jangan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan mujizat kuasamu. Aku bersyukur Tuhan berikan aku uang ini. Kan gitu, saudara. Harusnya mengucap syukur. Nah, orang ini tidak mengucap syukur, hanya dia balik, ya sudah, ampuni saya mengucap syukur, dia mengucap syukur. Di kamar mandi gitu. Ngapain kamu di situ? Nangis ya? Udah dibuka. Matamu sembab. Nah, beda lagi. Terus dia mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Istriku mau seperti aku. Dengan seiringnya waktu 1 bulan sudah berubah, saudara. Mereka berdua ke gereja, berdoa, hanya dia ngebes saya, Bu, saya sudah bahagia. Jadi pada intinya hidup di dalam lingkup dunia ini yang penuh dengan banyak kekacauan, kamu harus bisa menciptakan kasih dari Tuhan. Amin. Jangan ada kebencian, jangan ada kejengkelan. Ciptakan kasih, baik kepada teman, baik kepada suami, istri, mama, papa, semuanya. Ciptakan kasih. Apa tuh? Bukan cuma gitu, enggak. Maksudnya diperhatikan, ya, disapa, walaupun nggak mau sapa. Kenapa? Karena itu hukum kasih. Kita enggak menyalahi Tuhan, kita jalani aja. Kalau toh mereka tidak mau, itu urusannya Tuhan dengan mereka, kan gitu. Kita enggak boleh, aku enggak boleh kan, enggak boleh. Kita tetap pakai hukum kasih Tuhan, memaafkan, mengasihi. Sudah. Intinya kayak gitu. Jadi supaya Babel ini tidak tertanam di dalam hidup kita. Kalau Babel tertanam dalam hidup kita tidak akan mengenal Tuhan, saudara. Kita akan jadi kasar hidup kita. Kita akan lupa segala-galanya. Akhirnya menuntut Tuhan terus, nuntut. Tidak ada kebahagiaan. Dan semuanya berubah. Yang tadinya setia jadi ongkang-ongkang biasa. Yang tadinya mau doa jadi males berdoa. Kayak gitu. Jadi semua merubah. Nggak boleh. Kamu kalau sudah setia. Jangan berubah-ubah. Biasanya ya apa. Intinya gitu. Jadi itu yang membentuk kamu untuk bertambah sasta demi sasta, setia Tuhan dan berkat Tuhan itu melimpah di atas hidup kita. Benar nggak? Coba direnungkan, betul nggak? Kalau berkat itu ada di tengah-tengah kita, saudara, maka kita akan menikmati pimpinan Tuhan di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena waktunya Tuhan itu bukan waktu yang hanya sekedar wah gitu, enggak. Tapi kita menikmati pimpinan Tuhan di tengah-tengah kita. Ada satu nyanyian, saudara, saya enggak nyatet, tapi nyanyian itu adalah nyanyian sukacita, ya. Kita tahu bahwa Roh Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Dia memberikan kemenangan pada kita.
sebentar ya. Mari kita bersukaria. Kenapa? Karena ini bahagia. Terus kita berkumpul dari satu. Terus Puji Tuhan semesta itu. apa? Hilangkanlah hati yang sedih. Ya toh? Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Nah, bukankah Dia memberikan damai pada kita? Ambil itu hakmu, itu bonus untuk hidupmu. Jadi kamu jangan terkengkang dengan penderitaan. Lama-lama kamu jadi kena kanker, kena tumor. Itu perempuan. Laki kena apa itu namanya? Yang tulang belakang tuh. Prostat. Nah, yang rugi siapa? Kita kan? Kenapa? Karena kita terkengkang dengan beban-beban kita. Ini pujian benar-benar ada satu sukacita yang luar biasa. Dan tidak perlu kita mengiri gitu loh. Tahu ya mengiri saya? Oh itu dari pergi ke sana, itu urusannya Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kita tidak perlu ada urusan. Aduh terlalu apa ya? Orang bilang tuh bergosip. Nah, kalau kita bergosip, kita tidak akan merasakan sukacita. Kenapa? Kita merasa nggak puas. Padahal di sini kata, hari ini kurasa bahagia. Terus berkumpul bersama saudara seiman. Stop dulu. Kalau saudara seiman mau gosip, mau dosa enggak itu? Dosa. Jadi kalau kumpul saudara seiman ya sudah, jangan ngomong yang aneh-aneh karena itu dosa. Betul enggak? Jadilah kamu bersatu, ayo kita berdoa. Nah, itu bagus, tapi wah, itu dosa, enggak baik. Amin. Makanya kalian ini saudara yang mengingatkan kita bahwa kesadaran hidup manusia itu sangat rendah. Makanya Tuhan sadar, aku lagi merendah hidupmu. Kamu tak kasih temen, tapi kamu jangan bergosip. Itu berbahaya, betul nggak? Jadi akhirnya satu dengan yang lainnya nggak bisa bersatu. Kenapa? Karena egonya keluar sendiri. Coba renungkan itu. Ada berkat? Halo, ada berkat? Ada. Tapi kalau kamu punya damai sejahteranya Allah, ada berkat? Ada. Walaupun menunggu karena Tuhan lagi merendah kamu. Betul nggak? Jadi kita imani bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita saat kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Terus yang mengajar dan menopang. Stop dulu. Siapa yang memberi kamu pimpinan? Roh Kudus, ya toh? Dia memberi apa? Ajaran. Tapi kalau kamu bergosip bisa Roh Kudus turun? Tidak ada. Karena di dalam luapan hatimu itu adalah apa? Keegoanmu. Kamu merasa benar. Nah, nanti saya dibilang aku yang pintar ngomong. Padahal sesungguhnya ini firman yang bicara, bukan saya. Jadi cara hidup itu sebetulnya kita harus punya hukum kasih. Memahami satu dengan yang lainnya, mengerti, saling mengenal, bukan ego. Nggak ada. Kita harus saling menyapa, bertegur sapa, tapi tidak bisa bergosip. Kumpul boleh, tapi tidak boleh bergosip. Karena itu membuat bencana dalam hidupmu sendiri. Akhirnya apa? Kacau warganya. Itu catat tuh saudara, karena cawan yang ketujuh ini sudah tertumpah di seluruh dunia. Saudara harus paham, kamu mau jadi Babel atau untuk masuk dalam kebenaran Allah. Amin. Jadi marilah kita imani bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan itu punya kuasa atas hidup kita. Makanya kalau kita nyanyi, saudara, pikiran dan masuk di dalam hati ya. Karena gerakan Roh Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Saya saking tidak bisa nyanyi gerakan Roh Allah itu. Api kemuliaan juga akan mengurapi hidup kita ketika kita menjadi miliknya. Dan kita dipilih oleh Allah.
Karena kita bukan anak-anak gampangan. Paham? Kita bukan ekor, tetapi kita kepala. Amin? Itu imani. Jangan kita kepala tuh gini-gini, nggak baik, saudara. Kalau kita memang kepala, kita punya hati yang bijaksana, mulut kita bijaksana. Amin? Kita membuka hati, bukan kita menjadi musuh. Dalam hidup di dalam dunia ini kita harus penuh kasih, perhatian, pengertian. Sekalipun kita mungkin di dalam hati kita dibenci dengan si A, si B. Gak apa-apa. Itu hak mereka untuk membenci. Tapi saya percaya, suatu saat Tuhan sentuh. Dan kalau kita mendengar, dia akan jatuh tersungkur. Kita menjadi satu saudara. Setia seperjuangan. Amin. Itu yang Tuhan mau, tetap Tuhan berdoa untuk kita. Supaya kita ada persatuan. Apa kita menangis? Menangis, saudara. Siapa mau disakiti? Benar nggak? Siapa mau dihina? Siapa mau dicaci? Tapi karena kemurahan Tuhan, kita bertahan. Amin. Jadi buang semua hal-hal yang tidak baik. Maju bersama dengan Tuhan, kan gitu, saudara. Hei, kita doa, ayo doa. Nggak apa-apa. Kita kumpul doa-doa, nggak apa-apa. Gak ada yang melarang. Ayo puasa-puasa, kita doa, saling mendoakan. Itu bagus. Tapi kalau bergosip, tak kira yang datang bukan malaikat. Siapa? Setan. Mengadu akhirnya. Akhirnya apa? Tidak menghargai. Tidak saling menghargai. Paham? Jadi firman Tuhan ini menerangkan dengan jelas bahwa hujan es besar itu akan menimpa hidup kita kalau kita tidak seiring dengan Tuhan. Catat itu baik-baik, saudara. Saya sedih, saudara. Tuhan bilang, pemilihan sudah tiba, anakku, hambaku, jangan menangis. Bila di antara kamu ada yang hilang, jangan nangis, saudara. Karena kita ini sudah satu saudara. Saya tidak ingin berpisah. Sudah cukup lama suka duka kita alami bersama. Saya tidak mungkin saudara di Tuhan 100, satu hilang aja dicari. Saya tidak butuh orang banyak-banyak. Tapi saya mau persaudaraan yang erat. Satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tidak bisa lepas, apa yang harus saya bisa lakukan? Saya bisa menangis sebagai kakek, Tuhan ampuni saya gagal Tuhan untuk membina. Sekalipun di dalam hati saya berontak, saya tidak ingin kehilangan. Tapi apa boleh buat? Manusia memiliki keputusan sendiri. Sedangkan saya hanya berharap pada Tuhan. Jangan ada perpisahan. Itu harapan saya. Sepanjang hari saya selalu berharap kita harus semakin bersatu di hadapan Tuhan seperti bangsa Israel. Jangan kita coba-coba cari di luar, karena di luar sana kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hidup bersama Tuhan itu lebih menyenangkan. Bukan tempat ini yang menyenangkan, tetapi hadirat Tuhan turun mengubah hidup kita. Untuk kita saling memperhatikan, saling mengisi. Jangan memfitnah. Nahubi desina, kamu jangan sedih, hambaku. Gimana enggak sedih, Tuhan? Karena aku berjuang. Di sini aku berjuang. Nahubi dari kenapa? Itu hak mereka. Tapi saya memohon padamu, jangan, Tuhan. Aku tampung air mata. Tapi seterusnya bukan hakmu lagi. Karena Tuhan sudah tiba. Walaupun sedikit, aku juga sedih. Saudara, camkan ini baik-baik. Bahwa cawan yang ketujuhnya dan terakhir, saudara, di mana kita sudah kena tulah semua. Bersama Tuhan kita bisa bangkit. Bersama Tuhan kita bisa bersatu. Bersama Tuhan kita menjadi saudara. Bersama Tuhan kita saling mengasihi dan memaafkan. Nobina,
karena kebencian itu dosa. Ingat, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh jengkel, kita tidak boleh dendam. Karena kasih Tuhan itu hidup di tengah-tengah kita ketika kita memaafkannya. Karena Allah itu adil dan bijaksana. Hakmu adalah hakmu, tapi aku berharap aku akan masuk taman Getsemani. Aku akan berdoa. Karena Allah itu adil. Dia selalu memberi kesempatan pada kita untuk kita sadar dan bertobat, untuk kita sadar dan mengenal Allah lebih dekat, untuk kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana lebih indah dari hidup kita. Kita ini berharga di hadapan Allah. Mengapa kita mesti harus nuntut begini, nuntut begitu? Karena jalur Tuhan itu lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Amin. Amin. Mari kita buka hati kita. Karena lembaran hidup kita ini tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi di mata Tuhan, hamad. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Pelangi kasih akan menjadi bagian kita. Kami tahu bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memaafkan, mengampuni satu dengan yang lainnya. Engkau mengasihi dan mencintai kami lebih dari semuanya. Karya-Mu yang turun di tengah-tengah kami, membentuk kami, mengubah kami menjadi satu bagian, satu hati, satu pikir. Kami percaya Tuhan, bahwa kami bukan Babel-Babel, tetapi kami adalah anak-anak-Mu yang suatu saat akan tumbuh melihat pelangi kasih-Mu. Kami tahu Engkau tidak akan memberi racun dalam hidup kami, tapi Engkau akan memberikan roti, berkat yang Engkau berikan seperti yang Kau mau. Maka itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang kehidupanmu sehari-hari diberkati, ladang pelayananmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami tidak berdoa untuk doa berkat Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang dibawakan oleh Andre doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan bertindak atas hidup kami.